kesaksian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan pada pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini merayakan ibadah bersatu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena memang dalam kehidupan ini itu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita untuk melewati setiap proses kehidupan. Seperti saya secara khusus merasakan, bukan saya, kami sekeluarga merasakan sukacita surgawi yang luar biasa karena kasih Kristus atas kehidupan kami sekeluarga. Terutama dalam kesempatan ini kami ingin bersaksi betapa murahnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kami. Melewati proses demi proses yang kami lewati hanya bersandar pada kekuatan Tuhan. Bahwasanya kebenaran Tuhan itu pasti dia dan amin. Kita tidak bisa, saya secara pribadi dan keluarga tidak bisa mengandalkan kekuatan, pikiran, akal untuk menghadapi proses bahkan tekanan yang terjadi dari banyak sisi. Tapi kita yakin dan percaya sebagaimana firman Tuhan, tepat pada waktunya jikalau kita bersandar kepada Tuhan, maka kesaksian itulah yang akan menunjukkan bahwasanya di dalam kehidupan kita ada kekuatan yang dahsyat. Amin. Yaitu kekuatan Kristus yang begitu dahsyat, yang memberikan kemenangan, memberikan kemuliaan. Amin. Sehingga saya secara khusus, kami sekeluarga ucap syukur, bahkan mungkin keluarga Penggembalaan mengucap syukur kepada Tuhan dengan lahirnya putra pertama dari keluarga kami dan juga cucu pertama dari Penggembalaan ini lahir dengan selamat, sekalipun melewati proses yang mungkin proses itu juga memberikan didikan. Amin. Sebagaimana gereja akan melahirkan suatu kebenaran yang memberikan kemenangan. Saya juga merasakan detik-detik prosesnya, merasakan melewati, berarti memang benar. Dalam melahirkan gereja Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu bukan melewati proses yang gampang, harus hati-hati. Demikian juga kehidupan kita dalam membangun iman, membangun pengharapan tidak gampang. Dengan demikian kami sekeluarga begitu bersuka cita, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibayangkan sampai di titik ini, sampai luar biasa. Dengan demikian membuat, karena karya Kristus ini membuat kita itu sangat kaya. Amin. Kaya dengan ucapan syukur, karena tidak satupun yang dikerjakan Tuhan itu bisa kita kerjakan sendiri. Amin. Tidak sanggup. Bahkan saya melihat proses persalinan nggak sanggup dengan kekuatan apa. Saya juga mau berangkat persalinan, ya dengan dana yang seberapa, hanya percaya aja. Amin. Saya hanya percaya aja. Ya mungkin ada rekan-rekan akan membantu seperti itu, tapi saya hanya percaya aja, Tuhan tolong akhirnya boleh persalinan berjalan dengan baik, sekalipun prosesnya luar biasa. Tapi puji Tuhan sekarang ya ibunya selamat, bisa memuji Tuhan, anaknya juga selamat, puji Tuhan, ganteng juga. Ya demikianlah ucapan syukur, sangat kaya ucapan syukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Mungkin ya ini juga di tengah-tengah proses yang berat, di mana proses virus corona terjadi,
proses harus bersalin juga. Kalau pikir-pikir kalau sampai ke rumah sakit kan nanti ibunya demam langsung dikatakan COVID lagi. Jadi boleh selesai di persalinan hanya menginap 1 malam terus pulang. Jadi ya kami dalam hal ini mengucapkan secara khusus kepada setiap jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini atas dukungan doanya, sehingga mulai dari mengandung saya merasakan dukungan doa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sampai proses persalinan boleh berlangsung, tidak lepas dari kesatuan kita, amin, dari doa bahkan topangan dari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin ada lagi yang menyaksikan cinta kasih Tuhan mau. Satu kesaksian sekaligus cerita dari keluarga kecil Mas Jesron yang barusan punya baby. Tentunya sangat senang sekali karena bayinya lahir di tengah kondisi zaman yang lagi serba nggak menentu. Pastinya juga prosesnya pasti berat. Ngomong-ngomong soal new normal seperti yang dikatakan oleh orang-orang dunia, istilahnya seperti itu. Sebenarnya istilah itu bukanlah untuk istilah umum, tapi hanya satu istilah untuk membenahi ekonomi kita yang lagi lesu. Ekonomi baik di negara kita sendiri maupun di dunia, semuanya kita berharap dari sektor transportasi, pariwisata yang selama ini juga langsung down, terjun bebas. Mereka berharap ada satu apa ya, kebijakan. Ya kalau masih bilang kebijakan, mereka berharap gimana gitu loh masa depan kita. Kita besok kita udah nggak bisa makan selama 3 bulan ini. Dari Maret kan kalau kita hitung-hitung sampai semua apa itu transportasi ditutup, terus di mana-mana di setiap kota itu disediakan pos di portal, jalan-jalan ditutup. Meskipun mereka masih tetap membuka hotel, meskipun mereka tetap buka tempat untuk orang-orang untuk berwisata, tapi siapa yang mau ke sana? Siapa yang bisa? Kita mau ke Malang aja, kita melewati beberapa pos, dan mereka juga pasti menanyakan keperluannya apa, terus ada surat izinnya enggak, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, kita menjalani kehidupan yang sekarang ini bukan sesuatu yang normal lagi. Jadi kalau menurut pendapat saya itu tidak bisa menganggap ini new normal gitu loh, karena ini nggak normal. Menurut saya ini nggak normal. Kita duduknya berjauh-jauhan, terus kita mau salaman itu jadi enggan kan, padahal itu kita budaya kita gitu loh, kita salaman. Bahkan kalau orang-orang yang akrab biasanya kita cipika-cipiki gitu kan. Ya kita sekarang jadi kayak orang nggak kenal gitu kan, kayak orang nggak nyapa gitu kan. Udah duduknya jauh-jauhan, terus kita harus menjaga jarak, kita nggak boleh berkerumun. Padahal budaya kita itu ya mangan nggak mangan pokok kumpul ya katanya, makan asal kumpul. Ya itu sesuatu yang tidak normal, tetapi sesuai apa yang kita baca firman Tuhan, bahwa semuanya pasti akan digenapi. Dari zaman ke zaman kita akan melewati di mana sesuatu itu akan menjadi semakin berat, nggak semakin
enak ataupun semakin ringan, tapi akan semakin membuat kita itu terbatas, semakin membuat kita itu kesulitan. Oleh karena itu kita sangat butuh yang namanya kekuatan Tuhan, karena di mana lagi kita bisa mencari kekuatan, karena di tengah proses yang istilahnya kita diserang oleh satu makhluk, ya kita nggak bisa katakan itu makhluk karena dia nggak punya inang ya, satu benda yang kita memang kita nggak bisa lihat, itu aja kita udah nggak cuma, sebenarnya orang itu nggak cuma kesehatannya aja yang terpengaruh, tapi yang paling utama itu adalah yang diserang adalah kehidupan kita dan penghidupan kita ya, oleh ekonomi. Di pekerjaan juga saya menghadapi proses sama seperti saudara-saudara mungkin, meskipun kenyataannya kalau misalnya saudara tahu, saya kan ikut perusahaan farmasi ya, jualan obat ini pasti lagi laku-lakunya gitu kan, pasti lagi kenceng-kencengnya, enggak juga, karena obat-obatan yang kita jual itu kan banyak ya, anggaplah kita mengcover 5 spesialis, yang 4 ini mereka tidak sudah membatasi praktek dan membatasi untuk mengobati pasien, apalagi sampai menyuruh pasien itu nginep di rumah sakit. Mereka sangat benar-benar anti untuk melakukan itu, kecuali kalau memang keadaannya itu cito atau apa itu urgent kan. Kalau memang diperlukan dan harus, ya terpaksa gitu. Ya, saya menghadapi proses juga sama mungkin seperti saudara-saudara, tapi saya sangat bersyukur, puji Tuhan, meskipun hari-hari kerja saya yang saya lalui itu semakin gak menentu lah istilahnya, entah ini prosesnya sampai kapan, corona ini terus apakah besok budayanya itu akan berubah, apakah besok kebijakannya akan berubah, kita juga nggak tahu. Tetapi apa yang hal kekhawatiran apapun atau ketakutan apapun yang kita pikirkan itu sebaiknya jangan terlalu dipikirkan, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Karena sampai seberapa sih kita memikirkan kehidupan ini yang istilahnya kita nggak akan mampu gitu. Kita menghadapi hal seperti ini kita nggak akan mampu. Kita yang harus kita lakukan, kita memohon kekuatan Tuhan untuk kita dapat bertahan. Mari kita akan menyiapkan persembahan. Kita pujikan pujian berikutnya. Dia tak pernah gagal.
Kita patut puji, kita pujikan, percaya diri.
kami terus belajar percaya, dan terus kami belajar berharap. Sekalipun di tengah-tengah bayang maut yang dicemaskan banyak orang, yang dikhawatirkan banyak orang, dari mana akan datang pertolongan? Banyak orang menjadi takut menghadapi kenyataan hidup. Tetapi kami mau belajar percaya sebagaimana janji-Mu, bahwa untuk orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang mendapat anugerah dari Tuhan, menjadi pelaksana dari rancangannya Tuhan di bumi, adalah orang-orang yang layak Engkau lindungi, adalah orang-orang yang layak Engkau bela dalam setiap persoalannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau pagi ini masih mendapat kesempatan untuk bersama-sama umat-Mu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, semata-mata karena kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Layakkan kami menerima firman Tuhan, membangun kami, mendidik kami, mengokohkan kami, dan menjadi penghiburan bagi kami ketika janji-Mu, ketika rancangan Tuhan Kau ungkapkan di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan hamba menaburkan kebenaran firman-Mu oleh kuat kuasa pengurapan Roh-Mu.